Ya, berjumpa lagi dengan saya Aan Kalpin. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang membahas tentang isi dari file index. Nah, ini dia untuk index.php nama filenya. Saya buka dengan menggunakan aplikasi Edit Place. Saya membuka dengan menggunakan aplikasi itu Edit Place. Ini. Nah, isinya yaitu itu bagian ini. Saya akan menjelaskan yaitu tentang ini pada baris pertama. Ini untuk membuka ketika kita ingin menuliskan coding PHP. Jadi jika kita ingin menuliskan coding PHP harus kita menulis atau mengetikkan pembukanya itu buka kurung, tanda koma, kemudian PHP, dan ini untuk menutupnya itu coding PHP. Kemudian ini baris kedua, fungsinya ini untuk memanggil file connect.php, include connect.php, file connect. Saya akan menjelaskan tentang isi dari file connect itu sendiri. Kita buka file connect ini yang di bawah, connect.php. Isinya itu ini ada variabel host sama dengan ini untuk localhost. Kita membuat variabel, kita ingin menghubungkan atau mengkonekkan ke server. Jadi kita buat variabel untuk memudahkan host, localhost, kemudian user yaitu atau nama penggunanya itu root, kemudian passwordnya itu 1, 2, 3. Nama databasenya itu CRUD atau disingkat DB, ini variabel DB. Nah, kita buat variabel koneksi, kemudian konekkan itu dengan mengetikkan script atau coding MSQL connect. Nah, ini kita ambil ini, kita panggil host, user, password, db. Nah, ini pada baris 10, if jika error MSQL connect error, maka yang ditampilkan itu gagal terhubung ke server database ini CRUD. Nah, ya kita akan kembali ke file index. Nah, ini untuk mendefinisikan kode HTML atau coding HTML. Buka HTML head. Nah, ini salah satu coding HTML. Ini untuk bagian kepalanya atau di atas, yang tampilan di atas itu di Mozilla ada di atas. Contohnya seperti ini. Titelnya itu judul halamannya CRUD. Ada tertulis ini CRUD titelnya. Nah, ini link untuk ini pada baris ini 9, yaitu untuk memanggil file CSS yang bernama header.css. Saya akan menjelaskan tentang isi dari header CSS. Nah, kita buka file header, ini dia header CSS. Nah, ini isi dari CSS. Ini untuk body. Pertama untuk body, ini body. Marginnya ditentukan, itu marginnya ukurannya itu 25 pixel. Marginnya itu yang ada di sebelah kiri, misalkan di sini sebelah kiri dengan sebelah kanan, atas, bawah. Nah, ini untuk mendefinisikan link. Text decoration none, artinya yaitu misalkan ada link yang kita buat di file index, defaultnya itu akan ada garis bawah. Tapi ketika kita membuat CSS-nya dengan perintah text decoration none, dia akan hilang. Untuk menghilangkan itu garis bawahnya,
tampilan. Color ini untuk warna. Color untuk warna, ini kode warna. Kode warnanya dalam hexa. Ya, dalam bentuk hexa. Nah, ini untuk kelas. Jadi di dalam CSS itu ada yang disebut dengan kelas. Jadi kelas menu, untuk kelas menu. Nah, ini untuk ukuran font. Font size itu 18 pixel. Ukuran hurufnya. Font weight bold atau dihitamkan. Color untuk kode warna dalam hexa. Untuk kode warna dalam hexa. Untuk kode warna hexa. Nah, ini adalah isi dari file CSS. Kemudian kita kembali ke file index.php. Kita lanjutkan. Kemudian ini untuk penutup head, Nah, kalau ciri-ciri jika ada penutup yaitu ini, untuk membedakan pembuka dan penutup ada slash atau garis miring. Ini dia slash. Di atas tidak ada, di bawah ini untuk menutup. Nah, kita kemudian kita buka body ini untuk halaman utamanya, untuk di HTML, pada HTML. Nah, ini untuk mendefinisikan link. Jadi kita buat link yang bernama beranda. Ketika kita klik beranda, dia akan otomatis diarahkan ke file index.php, diarahkan ke index.php. Kelasnya ini untuk CSS kelas, itu yang saya jelaskan tadi, kelas. Jadi dia akan menu, kelas menu. Nah, ini untuk menutup dari linknya, menutup. Nah, ini sama dengan index yang di atas. Kita untuk mendefinisikan link, untuk membuat link tambah data yang bernama tambah data. Ketika kita mengklik tambah data, dia akan diarahkan ke add.php, file.php. Kelasnya itu menu. Ini untuk CSS. Nah, ini untuk menutup link tersebut. BR, fungsi BR untuk baris baru. Fungsi BR untuk baris baru. Fungsi BR itu untuk baris baru. Fungsi dari ini untuk baris baru. Dalam coding HTML ini 2, berarti untuk memberikan jarak antara tambah data dengan ini. Kemudian form untuk mendefinisikan, untuk jika kita ingin membuat form, diawali dengan ini untuk membuka form. Ini atributnya itu actionnya akan diarahkan kemana, tapi di sini actionnya kosong, kita biarkan kosong. Metodenya di sini itu post, metode atau cara pengirimannya. Ada 2 metode, yaitu post dengan get. Kalau bedanya yaitu kalau get dia akan terlihat ketika mengirim, tapi kalau post dia akan tidak terlihat atau hidden. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan, tentunya masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Ini untuk mendefinisikan ketika kita membuat tabel. Untuk tabel, atributnya itu border sama dengan 1. Jadi bordernya itu atau garisnya, bordernya 1. Cell spacing atau spasi dari selnya 0, cell spacing 4. TR. Nah, ini untuk mendefinisikan baris. TR untuk mendefinisikan baris. Nah, ini untuk mendefinisikan baris TR. Kemudian setelah ini untuk CSS. Jadi teks elegannya center, posisi teksnya itu tengah, dan background color, dia akan background color itu ini untuk kode warnanya, dalam kode hexa. Kemudian TD untuk mendefinisikan kolom. Jadi ada kolom pertama ada nick,
Jadi ini tutup TD-nya, tutup kolomnya, dan TD kedua nama dan seterusnya. Nah, ini TR untuk tutup TR-nya, tutup barisnya. Nah, di sini untuk buka PHP, atau jika ada tanda ini berarti ini khusus untuk coding PHP. Nah, di sini coding PHP-nya itu sendiri kita buat variabel baru dengan MySQL query, atau memanggil tabel karyawan. Nah, ini untuk koneksinya, memanggil tabel karyawan, select bintang from, artinya memanggil semua yang ada pada tabel karyawan. Jika ini or dia, jika gagal dia akan menampilkan error jika gagal terhubung. Error. Kemudian ini untuk if MySQL nums row, artinya menampilkan yang tabel dari database tersebut menjadi tampilannya seperti tabel. Dia akan menampilkan seperti tabel. Dia akan berurut. Jadi di atasnya ada header dan isinya itu di bawah. Dia akan menampilkan seperti itu. Nah, ini jika sama dengan 0, jika MySQL row atau sama dengan 0, ditampilkan tidak ada data, silahkan isi data. Dia akan tampilkan pesan tidak ada data, silahkan isi data. LC atau jika ada data, dia akan menampilkan ini MySQL fetch array. Dia akan menampilkan isinya atau tabelnya. Ini untuk tutup PHP-nya, tutup PHP. Nah, ini untuk mendefinisikan baris untuk mendefinisikan baris baru. Style untuk CSS, text aggregate center dengan posisi tengah. Nah, TD ini untuk mendefinisikan kolom. Nah, ini isinya. Ini untuk isi. Nah, selanjutnya ini untuk buka PHP, kan di dalam isi dari TD ini kita menyisipkan script PHP untuk echo atau menampilkan PR nick, isi dari nick. Kita panggil ini tadi untuk buat variabel PR. Kemudian kita tampilkan isi dari nick dan seterusnya seperti ini sampai ini nick. Nah, pada baris ini 50 sampai 53 ini untuk membuat link yang bernama edit. Ketika kita mengklik edit, dia akan membuka edit titik PHP, mengirim ini tanda kirim ID sama dengan ID sama dengan ID-nya berapa.
Ini untuk aksinya. Sekarang kita ingin mengedit data dari data tersebut, untuk mengedit data. Nah, ini link untuk hapus. Jadi jika kita mengklik hapus, dia akan otomatis akan mengirim membuka file delete dan mengirim ID-nya, ID berapa yang ingin kita hapus. Misalkan ID 2 atau 1, dia akan mengirim ID sama dengan 2, itu akan dihapus. On click ini script adalah script JavaScript, adalah coding dari JavaScript. Ini sama dengan return confirm. Apakah Anda yakin menghapus? Jika ini untuk menampilkan pesan jika kita ingin menghapus data. Misalkan kita klik hapus, dia akan tampil pesan apakah Anda ingin yakin menghapus. Ada di situ, ada tampilan di situ itu yes atau no. Jika kita mengklik yes, dia akan langsung terhapus. Tetapi kita mengklik no, dia akan kembali ke halaman tersebut, ke halaman sebelumnya. Nah, ini adalah fungsi dari JavaScript, pemrograman JavaScript. Nah, ini untuk tutup TD-nya dan ini tutup TR atau barisnya. Ini untuk buka PHP, kemudian unwhile. Ini sambungan dari while, artinya perulangan while. Dia akan berhenti di sini, unwhile. Nah, ini untuk balas kurungnya. Ini ada buka kurung. Kemudian ini untuk tutup tabel, menutup tabel. Dan ini untuk menutup form tabel, kan di atas untuk menutup tabelnya yang kita buka tadi. Tabel ini dia, tabel di bawahnya ada tutup tabel, tutup dan tutup form. Dan ini untuk tutup body, tutup HTML. Nah, demikian penjelasan file index dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih dan selamat